Halo, halo, selamat bersuah kembali nih kawan-kawan Moto Rider dimanapun kawan-kawan berada ya. Ya, hari ini cuaca sedikit mendung nih kawan-kawan. Ya, gimana ridingnya? Aman-aman saja? Ya, gak terasa ini udah hampir 1 bulan ya kawan-kawan. Riding pakai Yamaha X-Max 2020, kilometernya udah hampir 400 ya. Cuma dari durasi sudah hampir 1 bulan. Jadi dari pemakaian ya sehari-hari dan juga pulang pergi saya ya, Balikpapan Samarinda ya, karena memang fisik tidak begitu tinggi nih kawan-kawan, dan juga tangan saya agak pendek ya kan. Ini rencana mau saya mundurkan ya stangnya biar lebih nyaman ya. Kemudian karena dari durasi tadi hampir 1 bulan ya, ini rencana mau saya servis ya, servis 1000 km atau servis pertama ya, atau servis 1 bulan. Nah, jadi yang perlu kita siapkan ya sebelum servis 1 bulan pastinya ya buku penjelasan servis ya, atau buku garansi dan servis kita perlu siapkan, karena kan di sana ada kupon untuk free service ya kawan-kawan. Nah, ini penting nih kita ajukan ya kan, kita bawa motor kita ke dealer, jangan sampai lewat dari 1 bulan nih ya. Kalau di dunia perawatan alat-alat berat itu mereka menyebutnya dengan inisial servis ya, untuk unit-unit baru yang masih waranti garansi dari dealernya, karena kan komponen-komponen yang bergerak ya kan itu masih penyesuaian atau ryan, jadi kemungkinan tingkat kausannya itu akan tinggi ya kawan-kawan ya. Rekomendasi dari kawan-kawan teknisi di Yamaha itu harapannya jangan sampai lewat ya, dan jangan ngepas-ngepas amat juga. Jadi ya katakan saja mungkin seminggu ya, atau ya 1,5 minggu sebelum batas waktunya itu kita bawa saja. Oke, jadi kita siapkan ya kan kupon servis gratis ya, itu kan ada 4 ya, jadi kita siapkan. Kemudian di servis pertama itu ya apa aja sih yang perlu diperiksa ya, apa yang perlu diperiksa, apa yang perlu diganti. Jadi kalau kita buka di buku penyetelan dan perawatan berkala itu ada beberapa item nih kawan-kawan ya. Jadi servis pertama atau servis sebelum 1000 km atau 1 bulan itu tentunya dilakukan inspeksi ya, inspeksi pada motor, kemudian ngecek apakah ada kode kerusakan ya yang aktif, kemudian saringan udara itu dibersihkan ya, kemudian juga cek voltase atau tegangan dari dinamo isinya, kemudian memeriksa performa dari rem ya kan, brake, kemudian ketinggian oli rem atau oli brake,
Kemudian pengecekan apakah ada rembesan, ya kan, kebocoran oli rem ya. Jadi baik rem depan maupun rem belakang, kawan-kawan. Nah, saat mengecek kebocoran tentunya secara fisik juga kita lihat nih ya, selain rem, komponen di sekitar rem itu juga perlu kita periksa dan kita coba gerakan, ya kan, apakah ada baut yang longgar ya, mounting yang longgar. Jadi selain melihat itu kita juga menggunakan tangan kita ya, kawan-kawan, sedikit menggerakkan ya, baut-baut itu kita gerakan, siapa tahu ada baut-baut yang longgar. Kemudian memeriksa gerak biring ya, gerak biring dan kekasaran kemudi. Ini terkait dari biring roda ya sama biring kemudi. Jadi itu kita perlu periksa ya, kawan-kawan, dan kita pastikan juga teknisi yang melakukan, karena kalau di dealer kan kita di ruang tunggu itu bisa ngelihat ya, kawan-kawan. Jadi kalau ada yang kira-kira kurang atau belum dilakukan oleh teknisinya ya sah-sah saja, kita tidak ngomong ke teknisinya, tapi kita ngomong ke kepala servisnya atau kepala bengkelnya ya, kalau memang ada item yang kelewatan atau kelupaan dari teknisinya. Cuman jarang sih ya, kawan-kawan, itu kan sudah jadi budaya teman-teman teknisi dealer ya. Sejauh ini itu saya belum pernah menemukan sih ya ada item yang kelewatan dari mereka. Cuma siapa tahu ya kan, karena teknisi juga manusia, siapa tahu satu kali ada masalah di keluarganya di rumah ya, atau apapun lah itu ya, kita wajib mengingatkan. Selanjutnya itu ini ya, switch ya, switch lampu, switch lampu itu juga perlu dicek pada saat servis pertama ini, kawan-kawan. Nah, untuk oli mesin itu tidak perlu dicek ya, karena langsung diganti ya, kawan-kawan, langsung diganti, dan ini free ya, 2 botol nih kalau untuk X-Max nya sama X-Max. Kemudian juga untuk coolant ya, atau cairan pendingin ya, itu juga dicek, siapa tahu ada kebocoran ya, kawan-kawan. Levelingnya juga itu perlu dicek. Dan setelah diganti oli ya, baik oli mesin maupun oli gardan. Nah, kalau kita lihat di buku servisnya, oli gardan itu tidak diganti ya keterangannya ya. Cuman kalau saya pribadi itu oli gardan tetap saya ganti ya, kawan-kawan. Itu biayanya kurang lebih 24.000 ya. Jadi kalau buat saya pribadi itu saya rekomendasikan tetap diganti ya, karena kan gear di gearbox ya di motor itu kan juga perlu penyesuaian ya, dan bisa jadi itu karena proses penyesuaian ya di awal bisa jadi keausannya itu sedikit tinggi ya, kawan-kawan ya. Harapannya sih nggak aus ya, nggak aus sama sekali ya. Tolong dikoreksi ya, kawan-kawan, sesuai dengan pengalamannya di kolom komen ya, kalau saya kurang pas mohon masukannya ya. Jadi selain switch ya, atau switch itu saklar bahasa kita ya, itu perlu diperiksa. Kemudian juga ya itu bisa kita lihat kalau lampunya nyala dan mati kan gitu, kawan-kawan. Setelah nyala, mati atau off ya berarti bagus ya. Ya, kemudian selain item-item servis tadi, seperti saya sampaikan di awal, saya pribadi itu karena ya harapannya untuk kenyamanan saya pada saat riding itu
posisi stang khusus untuk XMAX itu bisa diposisikan sedikit ke belakang gitu kan, jadi kita merasa lebih agar ya merasa lebih nyaman ya pada saat riding ya. Jadi itu ya kawan-kawan, item-item pada saat servis pertama ya, atau servis 1000 km atau servis 1 bulan. Nah di sini nanti rencana juga plus reposisi ya untuk stang kemudinya ya kawan-kawan. Ya mungkin itu ya kawan-kawan, sekelumit ya sekilas info untuk servis pertama Yamaha XMAX 2020. Terima kasih buat waktunya dan semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan. Saya doakan kawan-kawan sehat dan sukses selalu. Terima kasih.